Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku senang banget karena udah bisa bikin video lagi setelah kemarin aku sempat hilang penciuman karena COVID. Dan sebenarnya perfume yang satu ini tuh udah pengen aku bahas dari minggu lalu. Namanya adalah Layer Perfume. Aku punya dua di sini. Tapi aku akan coba bahas ketiga wanginya karena aku juga punya yang satu lagi di Kenyam. Jadi kalau kalian penasaran gimana pendapatku mengenai perfume dari Layer ini brand lokal ya anyway. Please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian, jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi pertama kali kalau nggak salah aku lihat brand ini muncul tuh pas lihat di Instagram. Pokoknya pas di awal-awal launching tuh kalau nggak salah lumayan cukup banyak beredar botol-botol yang unik banget ini. Yang sampai menggelitik aku untuk akhirnya memutuskan untuk oke, kayaknya aku coba di Kennya dulu deh gitu kan. Kalau misalnya kalian juga nonton videoku yang sebelumnya waktu aku ngebahas beberapa Diken yang aku beli di Sharing Parfum Ori atau Diken Parfum Ori. Aku sempat ngebahas 3 wangi ini gitu ya. Ini Dikennya juga masih ada di aku. Dan dari ketiganya ini tuh ada 2 yang bikin aku tertarik banget. Dan akhirnya aku belilah full botolnya. Jadi aku bener-bener beli kedua parfum ini tuh karena aku udah nyobain wanginya lebih dulu. Dan aku udah jatuh cinta, udah kepincut istilahnya ya sama wanginya. Dan aku emang cuma beli yang aku suka doang gitu. Walaupun jujur ketertarikan aku awal tuh ya karena ngelihat botolnya juga gitu. Yang mana botol ini tuh kayaknya belum ada yang pakai di perfume lokal. Dan kelihatan sangat bagus gitu loh. Unik banget dibandingin perfume-perfume yang lain tuh langsung eye catching. Kalau misalnya aku lihat botol kayak gini tuh udah pasti tahu ini tuh pasti botolnya Layer perfume gitu atau Layer fragrance gitu ya. Gimana? Jadi aku beli ini tuh pada waktu mereka tuh belum ada di e-commerce. Pemesanannya masih lewat Instagramnya dan produknya, dan waktu itu aku kebetulan dapet yang lagi diskon gitu. Lumayan deh pokoknya jadi 2 tuh jadi cuma 400 berapa gitu. Pokoknya salah satunya tuh jadi terjangkau banget harganya. Dan sekarang tuh setauku mereka udah ada di Tokopedia sama udah ada di Shopee juga. Nah mereka tuh datang dengan box kayak gini. Karena juga udah aku bikin short videonya untuk unboxing perfume ini. Jadi ini kalau yang bundling kayaknya beli 2 tuh dapat box lagi luarannya, ada tulisan layernya. Dan box di dalamnya tuh cakep banget gitu ya. Ini bentuknya kayak kalau dari samping tuh nggak kotak gitu, tapi kayak trapesium gitu. Yang satu ini yang anyway yang aku punya tuh adalah yang second skin sama yang Get Naked gitu ya. Jadi 2 yang aku punya. Jadi dia tuh boxnya tuh ditarik ke bawah gini tipenya, dan di dalamnya akan ada si perfumenya. Misalnya yang Get Naked ini tuh dia warnanya temanya antara biru dan merah, terus ada gambar orangnya gitu di sini. Jadi mereka sendiri tuh menyebut atau menamakan diri mereka tuh Layer Architecture of Scent gitu ya, Fragrance and Imagination. Tuh kayak gini untuk yang Get Naked dengan box yang simple. Aku nggak bilang boxnya adalah box yang terbaik banget gitu ya, tapi cukup baik untuk memegang botolnya sehingga nggak pecah gitu, sehingga nggak tumpah juga gitu selama pengirimannya, dan cukup unik juga. Di sini ada keterangan tentang wanginya dan di sebelah sini tuh ada notes-nya juga. Botolnya ini berisi 50 ml, pas lah, tapi kalau misalnya dilihat tuh kayak gede ya, kayak gede gitu. Tuh gede. Padahal ini 50 ml, kenapa? Karena ini botolnya lumayan tebel. Sedangkan yang satu lagi untuk yang second skin itu dia perpaduan warnanya tuh antara ungu dan juga putih gading gitu mungkin. Nah ini kalian bisa lihat aja di sini. Untuk gambarnya sendiri aku nggak tahu, ini aku tidak bisa menginterpretasikan gambarnya itu gambar apa. Mungkin kalau misalnya ada kalian yang bisa, silahkan komen. Di sini ada keterangan wanginya dan di sini ada notes-nya gitu. Nah ini buat ngedorongnya tuh di sini ada kayak bolongan gitu, jadi kita gampang bukanya. Nah botolnya ini kebetulan aku nggak tahu apakah memang berbeda, tapi kebetulan aku mendapatkan botol yang agak sedikit berbeda antara yang Get Naked sama yang Second Skin ini. Bedanya apa? Ya, pertama kalau dari segi kacanya tuh sama, bentuknya juga sama. Di atasnya tuh ada tulisan layernya, gitu ya, ditutupnya. Nah tutupnya ini kan unik banget ya kalau dibuka kayak gini nih. Ini sebenarnya juga lumayan bagus gitu ya. Dan ini tuh lumayan tebel, bagus gitu, nggak yang kayak plastik murah gitu. Nah, cuman bedanya tuh di sprayernya. Jadi sprayer yang Get Naked ini punya aku, itu dia tuh di bagian bawahnya ini, lehernya ini tuh kayak apa ya?
doff gitu loh. Jadi kayak lebih doff. Sedangkan untuk yang second skin, dia lebih ke yang kinclong gitu. Tuh, kalian bisa lihat perbedaannya ya. Jadi sama kayak warna sprayernya lehernya. Sedangkan yang ini tuh doff, sedangkan sprayernya itu kinclong. Aku nggak tahu apakah punyaku ini apakah emang mereka membedakan si tutupnya ini atau enggak. Dan punyaku yang ini tuh kayak yang doff ini, dia kayak enggak dia kayak nggak ajek gitu. Nggak ajek tuh apa ya? Jadi kayak nggak stabil, kayak bisa kebuka-buka gitu loh. Jadi kayak takut kebuka, dia kayak bisa muter-muter gitu terus Kak. Nah, kalau yang satu lagi ini enggak, dia kenceng. Bener-bener kayak kokoh gitu. Nah, ini tuh rada-rada goyang-goyang dan sistem. Makanya aku nggak tahu kenapa gitu, kenapa. Sayang banget, sungguh sangat disayangkan. Terus kalau dari segi jus sendiri untuk yang second skin ini warnanya lebih ke arah kekuningan. Kalau untuk yang Get Naked ini bener-bener bening gitu. Untuk sprayernya, aku akan coba kasih lihat kalian untuk yang sprayernya second skin dulu, yang punya aku. Ini sprayernya enak banget, gitu ya. Dia lumayan menyebar, walaupun nggak yang menyebar kayak ke arah yang banyak gitu, tapi jusnya tuh lumayan halus. Nah, apalagi ini jusnya oily karena dia kan extrait de parfum juga. Dia oilnya jadi nggak begitu kerasa kalau kita spraynya like cuman 3 spray aja. Tapi lebih dari itu bakal berasa lumayan becek juga si jusnya ini. Nah, jaraknya juga jangan terlalu deket sih menurut aku. Kalau yang oily gini harus agak jauh sehingga dia lebih kayak menyebar gitu. Nah, tapi sprayernya sejauh ini kalau kalian lihat enak banget. Sekali semprot 1, 2, 3 langsung bisa. Sedangkan untuk yang Get Naked, nah yang tadi aku bilang tutupnya doff dan agak goyang-goyang, ini 1 kali semprot bisa. Yang kedua langsung kecil. Yang sekali semprot bisa. Yang kedua, jadi dia nggak bisa kayak langsung 1, 2, 3, 4 gitu loh, banyak. Jadi yang kedua tuh pasti langsung kecil, langsung pendek gitu loh. Harus tunggu beberapa detik dia baru bisa panjang lagi gitu. Jadi pertama-tama pas aku nyobain tuh, loh ini kenapa gitu, aku pengen nyobain langsung beberapa spray kok nggak bisa. Tadinya takut, tapi aku coba tunggu beberapa saat ternyata bisa lagi gitu. Jadi kayak dia ada delay gitu kalau kita mau nyemprotin banyak. Nah, menurut aku sih agak-agak mengecewakan untuk yang Get Naked-nya. Selain karena tutupnya nggak ajek tadi, juga sprayernya agak-agak kurang bagus menurut aku. Itu untuk pengalaman yang botol punya aku ya. Semoga sih kalau yang botol yang lainnya enggak. Nah, sekarang kita langsung masuk ke wanginya aja karena aku udah keburu semprot. Tadi udah sempet aku singgung sedikit bahwa ini lumayan oily. Jadi oilnya ini bakal tetap bertahan di kulit kalau dia nggak kesenggol, nggak kelap gitu ya. Kurang lebih 15-20 menitan. Kalau di kulit aku tuh kayak 4-5 spray di satu titik kayak tadi gitu nih, kayak gini. Sebenarnya jusnya itu nggak mengganggu di aku kayak bikin panas atau bikin kayak ada sensasi yang pokoknya mengganggu kulit sih enggak. Cuman emang kalau oily itu ya menurut pengalaman aku tuh beberapa kali tuh aku ngerasa jadi kayak nggak bisa bebas bergerak karena nunggu dia ngesetnya tuh lama istilahnya gitu ya. Jadi aku tuh kayak takut nyenggol gitu loh. Jadi kalau misalnya aku jalan terus kayak kesenggol ke baju kan pasti oilnya jadinya nempel di tempat lain gitu. Jadi nggak nyerap ke kulit aku. Nah itu yang kadang-kadang tuh bikin aku kayak keganggu jadi nggak berani gerak banyak-banyak dulu karena ya itu oilnya kayak masih belum ngeset aja di kulit. Nah itu sih sebenarnya yang bikin kadang-kadang perfume yang terlalu oily itu ganggunya tuh kayak gitu gitu. Nah sekarang langsung masuk ke wanginya aja, aku kan mulai duluan dari yang second skin gitu ya. Oke, jadi second skin ini tuh menurut aku tuh wangi yang sangat amat soft banget gitu ya. Ini dari sebelum aku kehilangan penciuman pun, kan aku waktu itu udah sempet cobain beberapa dikennya gitu ya. Jadi sampai sekarang penciumanku udah kembali pun aku juga masih merasakan hal yang sama. Ini istilahnya di dunia perparfuman tuh skin scent gitu. Jadi wanginya tuh kayak bener-bener harus kita nempelin hidung kita ke kulit kita yang disemprotkan tuh baru kayak berasa. Kemarin tuh sempet aku juga kasih coba ke adikku waktu aku sempet ketemu. Aku bawa dikennya dan aku kasih dia sniff. Dia juga bilang, loh ini wangi apa kok nggak ada wanginya gitu. Bahkan adikku aja bilang ini tuh kayak hampir nggak ada wanginya gitu. Cuman kalau kita bener-bener sniff gitu akan berasa sebenarnya ada sentuhan wangi kayak ada fruity yang sedikit manis. Ada kalau di hidung aku tuh lumayan kental kayak ada wangi vanilanya juga, vanilla sama floral gitu. Tapi
nggak dominan banget. Jadi kesannya itu lebih ke wangi yang skin yang cukup warm, tapi ada wangi yang bikin nagih gitu loh. Jadi walaupun dia tuh kayak berkesan kayak antara ada dan tiada ini wanginya. Gitu ya, hilang, timbul, hilang, timbul. Ada sesuatu yang menarik di perfume ini tuh yang bikin kita tuh pengen nge-sniff dan nge-sniff terus wanginya gitu. Aku akan bacakan aja notes-nya. Kalau yang tertulis di sini, Second Skin ini punya notes yang super banyak gitu ya. Di top notes tuh dia ada bergamot, black pepper, clary sage, mandarin, green, dan juga tejet. Terus di middle notes-nya ada rose, orange flower, violet, lily of the valley, jasmine, dan juga fruity. Sedangkan di bottom notes-nya dia ada patchouli, amber, musk, cedar, lacton, labdanum, dan juga vanilla. Nah, mungkin sentuhan musky-nya tuh juga lumayan ada di sini, tapi bener-bener yang lembut tipenya. Jadi ini tipe wangi yang bener-bener soft, lembut, yang terbilang sangat sopan dan aman sih di hidung mungkin kebanyakan orang, karena ini wangi yang sama sekali nggak mengganggu. Tapi buat kalian yang bener-bener suka wangi yang super soft, dan tapi bikin nagih, bikin orang tuh penasaran pengen nge-sniff kalian lebih dekat lagi. Nah, aku rasa Second Skin adalah salah satu perfume yang bisa jadikan pilihan. That's why aku sampai akhirnya putusin untuk beli full botolnya, walaupun biasanya aku agak-agak kurang begitu suka sama perfume yang mungkin dari segi SPL tuh kayak kurang gitu ya. Tapi ada sesuatu di perfume ini yang bikin kita tuh kayak kepengen sniff dan sniff terus, walaupun kita tahu mungkin dia nggak akan project banget di kita, dia nggak akan stay cukup lama, tapi dia kekuatannya tuh adalah di wanginya menurut aku. Wanginya tuh bener-bener menarik dan bikin pengen sniff terus. Jujur aku nggak tahu dari mananya, karena aku juga nggak expert di bidang perparfuman. Tapi ini menurut pengalaman pribadi aku, bahwa ada sesuatu yang menarik di wangi yang satu ini. Nah, tadi kayak aku sempat singgung bahwa SPL-nya kurang oke ya, karena dia emang bertahan juga nggak begitu lama di kulitku, paling sekitar 4 jaman untuk ukuran X-Ray de Parfum. Sebenarnya kalau dibandingin perfume lokal lain sih bukan yang the best performa gitu menurut aku. Harusnya bisa lebih lagi. Tapi ya pada kenyataannya aku pakai beberapa kali memang dia hanya stay kurang lebih 4 sampai 5 jam di kulit. Di baju mungkin masih bisa stay sampai kayak 7-8 jam, tapi itu pun udah bener-bener soft banget, tipis banget. Jadi ini termasuk perfume yang kalau mau ditanya projectionnya lemah banget, ketahanannya ya so-so moderate, cenderung agak lemah gitu ya. Dan bahkan di baju pun juga agak lemah gitu. Jadi kekuatan dari si wangi ini tuh adalah si wanginya sendiri menurut aku. Jusnya juga oily. Mungkin kekuatan lain dari si wanginya itu adalah karena dia tuh ngeblend wanginya lumayan smooth menurut aku. Jadi nyaman banget di hidung, sama sekali nggak ganggu. Aku dari pertama kali nge-sniff wangi ini tuh nggak pernah bersin, nggak pernah ada sesuatu yang tajam yang mengganggu hidung. Bener-bener menurut aku tuh dia bisa bikin perpaduan wangi yang blendingnya tuh bagus gitu, kayaknya ya. Di hidung aku yang gak ngerti-ngerti amat tentang gimana ngeblend perfume atau wangi perfume yang mahal banget tuh kayak gimana, aku juga nggak punya pengalaman. Tapi untuk hidung aku ini termasuk yang nyaman, lumayan smooth gitu di hidung. Menurut aku dia punya daya tariknya tersendiri gitu. Nah ini menurut aku termasuk tipe perfume yang bisa kalian pakai kapan aja sehari-hari. Tapi bukan untuk ketika kalian pengen pakai wangi yang bikin kalian kecium kemana-mana. Bukan, tapi ketika kalian pengen pakai perfume yang nggak akan mengganggu orang sekitar dan bikin orang terdekat kalian penasaran sama wanginya gitu. Ini untuk yang Second Skin. Dan bisa dipakai cowok atau cewek juga. Oke, kita lanjut ke perfume yang kedua. Ini adalah Get Naked. Kayaknya ini bakal panjang ya videonya. Oke, aku akan lebih berusaha mempersingkat. Jadi Get Naked ini tuh tadi aku udah spray sebenarnya di sini. Enak banget, ini wanginya enak banget. Aku spray sekali lagi biar top notes-nya masih fresh ya. Jadi dia tuh dibuka dengan aroma yang arahnya lebih spicy kalau menurut aku. Sama ya, oily. Lebih spicy tapi ini ada sentuhan fresh yang arahnya lebih ke arah apa ya, kayak aromatik gitu loh, aromatik fresh gitu. Unik banget. Ini wanginya menurut aku unik banget. Second Skin sebenarnya termasuk yang unik juga, tapi unik dengan cara yang berbeda. Kalau yang Get Naked ini tuh dia lebih
keluar wanginya, lebih langsung kecium gitu ya. Dia tuh kayak fresh tapi juga makin lama tuh aku keinget wanginya tuh sama wangi apa ya, mungkin kertas surat zaman dulu, kalau ada yang tahu, mungkin kertas surat atau pewangi kertas yang zaman dulu gitu. Jadi dia tuh unik, tapi juga ada aroma-aroma yang kadang-kadang timbul yang cukup familiar di hidung aku gitu, yang agak sedikit mengingatkan sama masa lalu. Kayak itu tadi aku bilang, apakah wanginya lebih ke arah, wangi tisu zaman dulu atau wangi kertas surat zaman dulu, pokoknya ada wangi yang aku familiar di zaman aku dulu gitu, yang bikin wanginya tuh berkesan jadi menarik buat aku secara pribadi. Ini juga perpaduan wanginya lumayan kompleks, aku nggak bisa breakdown satu persatu wangi apa yang bisa aku sniff di sini. Tapi dia berkesan lebih fresh, lebih punya power gitu dibandingin second skin gitu ya, lebih berasa pastinya. Perpaduan wangi bebungaannya itu juga nyampur banget gitu. Ini wanginya lebih unisex dalam arti tuh kayak ada sisi maskulinnya gitu, sentuhan maskulinnya tuh berasa, tapi juga, diimbangi sama sisi yang femininnya juga dapat gitu. Jadi kayak aroma floral dapat, tapi kayak aroma spicy atau leathery gitu ya, atau yang ke arah-arah biasanya perfume cowok tuh juga hilang timbul gitu. Jadi wangi tuh kayak lumayan cukup ada dinamikanya menurut aku Get Naked ini. Jadi kalau dibaca dari notes-nya, ini yang Get Naked ya. Di top notes, ini nggak sukanya tuh kalau perfume yang oily kayak gini. Oilnya nempel kemana-mana. Jadi ini kayak botolnya, segala macam ini udah oily banget gitu. Oke, aku akan bacain aja. Di sini di top notes dia pakai tobacco, ada green pear, violet, orange, petit grain, galbanum, dan juga pine gitu ya. Ini aku pikir dia kayak ada peppernya, tapi kayaknya nggak ada ternyata. Di middle notes dia ada magnolia, sandalwood, rose, pineapple, lavender, geranium, dan juga freesia, perpaduan bebungaan. Di bottom notes dia ada amber, cedar, musk, patchouli, leather, moss, dan juga tonka gitu. Kalau lihat dari notes-nya ini cukup kompleks gitu ya. Dan dari segi wangi pun juga menurut aku ini lumayan kompleks. Tapi hasil akhir aromanya tuh sungguh amat sangat enak banget gitu dan bikin nagih. Ini adalah favorit aku dari layer fragrance yang edisi yang kali ini gitu. Kalau dibaca di sini dia tuh ada sentuhan musk yang cukup animalik katanya gitu. Tapi nih animaliknya tuh bukan animalik yang aneh gitu atau bau yang kurang sedap gitu, tapi ini animalik yang enak banget justru. Termasuk perfume yang bisa dipakai untuk signature scent, yang otomatis bisa aku pakai pagi, siang, sore, malam, bahkan ke acara yang lebih formal juga. Enak banget. Untuk ketahanan Get Naked ini dia tahan lebih lama sedikit di kulit aku dengan projection yang lebih oke gitu. Kalau Get Naked ini dia bisa 1 meter, 1,5 meteran kecium. Jadi nggak harus yang deket banget sama kulit baru kecium dan dia bisa tahan 5 jam, 6 jam. Kalau di baju tuh dia bisa sampai 8 jam. Jadi aku semalaman tidur pagi-pagi masih kecium sedikit banget tapi juga nggak yang sampai sampai seharian gitu nggak juga. Jadi mesti kalau mau pakai ini ya kalian mesti bawa di tas dan harus siap-siap untuk respray sih menurut aku gitu. Nah sekarang yang terakhir ini adalah yang Midnight Haze gitu ya. Sebenarnya Midnight Haze ini punya wangi yang berkesan lebih dark di antara yang lain. Aku akan spray di mana ya? Aku spray di kertas aja. Jadi Midnight Haze ini tuh dia wanginya berkesan lebih dark, lebih midnight gitu ya, seperti namanya. Ini sebenarnya basically dia ada perpaduan antara kayak wangi oud-nya sama wangi floral bebungaan yang tadinya aku pikir dia mungkin ada rose dan oud kayak tercium, mirip dengan beberapa perfume dengan aroma yang ada rose-nya, ada oud-nya gitu ya. Tapi ini sentuhannya lebih unik gitu, lebih unik, jujur ini juga aku nggak langsung suka, tapi beberapa kali nge-sniff wangi ini tuh bikin kepikiran gitu, beli atau enggak full botolnya, beli atau enggak full botolnya, galau gitu. Tapi masih yang juga dark-nya tuh ringan gitu, enggak yang bener-bener kayak tebel banget kayak mungkin Uzi In Bed With Uzi yang kerasa banget wangi, apa ya,
wanginya lumayan berat gitu. Nah ini enggak, dia masih yang ringan-ringan gitu, woody-nya lebih kental gitu ya. Wangi bunganya pun juga wangi bunga yang lumayan kompleks juga di sini. Ada sedikit sentuhan manis, ada creamy-nya juga, ada wangi woody-nya juga. Pokoknya top notes-nya itu super duper enak kalau di hidung aku, sebenarnya gitu. Tapi entah kenapa di kulit aku dia setelah 1 jam ketika masuk ke base note-nya, middle note to base note-nya, terutama di base note-nya, aduh wanginya bener-bener gak enak. Wanginya tuh kayak apa ya? Kayak apek gitu, kayak pokoknya sesuatu yang kalau kecampur sama wangi keringat aku atau wangi tubuh aku tuh jadi wanginya kayak wangi sarung bantal yang udah kena iler. Pokoknya gimana ya, wanginya tuh kurang enak deh di aku ketika dia udah masuk middle notes to base note ya. Makanya aku putusin akhirnya nggak deh, aku nggak beli full botolnya. Walaupun kalau misalnya dicium di kertas kayak gini wanginya bener-bener super duper indah banget gitu ya. Tapi di kulit aku kayaknya no gitu. Jadi di top notes tuh dia pakai pink pepper, cardamom, lavender, tuberose, tulip dan juga grass. Bayangkan ya notes-notes yang terdengar indah banget ini. Middle note-nya dia ada oud, jasmine, cedarwood, lily of the valley, ileng-ileng, dan juga orange flower. Sedangkan di bottom note dia pakai amber, vanilla, musk, sandalwood, patchouli, leather, moss, dan juga tonka. Kalau ditanya ini wanginya lebih cocok untuk apa? Sebenarnya dia emang wangi untuk malam hari, untuk acara yang lebih formal. Tapi siang-siang pun sebenarnya kalau kalian tipe yang pede-pede aja dan lebih banyak berada di dalam ruangan masih oke untuk pakai Midnight Haze ini. Dan untuk ketahanan juga aku sih nggak sempet yang full wear untuk Midnight Haze. Tapi Midnight Haze ini pun waktu aku coba di kulit gitu ya di satu titik juga ketahanannya nggak yang terbilang amazing juga yang sampai kayak 9 jam, 10 jam, enggak juga. Dia mirip-mirip, hampir mirip juga ketahanannya sama Get Naked gitu, sekitar 5 jam, 6 jam aja. Enggak yang sampai gimana banget. Dan projectionnya pun ya lebih sedikit di atasnya Get Naked, mungkin sekitar 1,5 meteran, 2 meter. Tapi juga enggak yang mabul-mabul banget gitu. Jadi kesimpulanku dari layer fragrance ini adalah mereka punya kemasan yang oke banget, menarik sekali gitu, konsepnya menarik sekali. Tapi kekurangannya adalah dari segi SPL bukan untuk kalian yang tim SPL gitu ya. Dari segi harga masih terbilang oke, bersaing gitu ya dengan kemasan yang oke banget kayak gini. Apalagi mereka sendiri jusnya adalah extrait de parfum yang biasanya aku mengharapkan bisa yang lebih gitu ya, lebih tahan lama atau lebih project, lebih potent gitu ya dari segi concentrate. Tapi ternyata juga enggak membantu si SPL-nya, performanya untuk jadi lebih oke gitu ya. Cuman kelebihan perfume yang satu ini adalah dia menarik banget dari segi wangi, dari segi perpaduan jusnya tuh menurut aku termasuk salah satu perfume lokal yang layak untuk dicoba juga. Jika next mereka punya performa yang lebih oke, rasa-rasanya bakal perfect banget sih gitu. Dan mungkin bisa mengurangi sedikit oilnya supaya nggak terlalu oily dan jadi nggak terlalu mengganggu gitu. Apapun itu aku tetap senang udah punya kedua wangi ini. Ini menambah perbendaharaan wangi sih di hidungku, di koleksiku karena wanginya nggak sama dengan perfume lain. Aku happy banget punya mereka berdua ini gitu. Kalau sekarang sih kalian bisa langsung di Shopee atau Tokopedia untuk dapetin produknya. Nanti aku taruh linknya di description box buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut. Oke? Yang pasti mungkin itu aja yang bisa aku share kepada kalian. Ini video lumayan panjang hari ini. Jadi kalau misalnya kalian suka, silahkan di like videonya. Anyway, buat kalian yang juga udah pernah nyobain perfume-perfume layer, aku pengen tahu banget gimana pendapat kalian. Apakah bener-bener SPL-nya selemah itu di kalian atau cuma di aku doang? Please komen di bawah ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di videoku yang lainnya. Bye-bye!